Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kolom komentar video-video bakal saya jawabkan melalui sebuah video juga, biar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan inilah video Q&A episode yang ke-24. BIM! Dan sebelumnya boleh klik dulu ya tombol jempolnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari akun Irwana270. Unsur hara apa yang membantu menunjang pada musim kemarau ini selain hara makro primer? Serta bentuk nitrogen yang pas untuk musim kemarau? Nitrat NO3, amonium NH4, atau urea NH2. Nah, soal nitrat, amonium, dan juga urea gitu ya sahabat tani. Jadi saran saya mending pakainya itu nitrat gitu ya sahabat tani. Karena selain cepat buat diserap oleh tanaman, jenis amonium kalau kena panas gitu ya sahabat tani bakal mengalami yang namanya volatilisasi. Dan volatilisasi itu adalah hilangnya suatu zat akibat terjadi yang namanya penguapan. Kecuali jenis amoniumnya itu adalah amonium yang larut di dalam air dan langsung kita aplikasikan pada tanaman. Nah, masih memungkinkan. Dan ngasihnya juga jangan pada saat pagi hari gitu ya sahabat tani. Karena kalau pagi hari kan bentar lagi siang gitu ya enggak. Nah, kalau kena panas ya pasti bakal wassalam kayak gitulah. Maka kalau memang ada mending pakai nitrat aja gitu ya sahabat tani. Atau mau pakai pupuk organik cair itu juga nggak jadi masalah gitu loh, karena nitrogen yang ada pada pupuk organik cair juga mudah buat diserap oleh tanaman. Dan pertanyaan juga kayak gitu kan, unsur apa yang menunjang pada saat musim kemarau? Nah, itu ada tambahan gitu ya sahabat tani, yaitu adalah DHMO gitu ya sahabat tani, atau dihidrogen monoksida gitu ya sahabat tani. Oke, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Dari akun Van Diloe, dalam masa generatif selain P dan K, baguskah diberi nitrogen dalam porsi banyak? Mengingat musim kemarau daun tumbuhan cepat menguning. Nah, ini masih seputar nitrogen gitu ya sahabat tani. Pada musim kemarau, baik masa vegetatif dan juga masa generatif, tanaman juga membutuhkan unsur hara nitrogen. Karena pada dasarnya pada saat musim kemarau unsur nitrogen itu mudah banget hilangnya gitu ya sahabat tani. Dan seperti yang sudah saya sebutkan pada pertanyaan yang pertama tadi soal volatilisasi atau hilangnya suatu zat akibat terjadi yang namanya penguapan. Dan penguapan itu pasti terjadi, salah satunya adalah karena adanya temperatur atau suhu yang tinggi gitu ya sahabat tani. Itu sebabnya baik pada masa vegetatif dan juga generatif tanaman, kita perlu memberikan unsur nitrogen ini buat asupan pada tanaman kita. Dan terkait juga kayak gitu kan soal musim kemarau dan tanaman cepat menguning gitu ya sahabat tani ya kan. Dan ini sudah pernah loh saya bahas pada video sebelumnya yang ini soal irigasi tetes. Nah, daun tanaman menguning itu merupakan respon alami tanaman karena berkurangnya aktivitas pada klorofil. Maka disinilah peran penting dari unsur yang namanya dihidrogen monoksida. Dan buat Anda yang masih asing dengan dihidrogen monoksida, maka tonton video ini sampai habis ya sahabat tani, karena pada akhir video nanti kita bakal bahas lebih detail soal unsur yang satu ini. Oke, kita lanjut dulu ya sahabat tani pada pertanyaan yang nomor 3 kayak gitu kan. Dari akun Dedi Irawan, pada musim kemarau atau panas lebih baik pakai metode kocor atau dengan metode lab atau mengairi lahan dengan cara merendam sebagian bedengan, Pak? Nah, kalau pada saat musim kemarau mau pakai metode apapun masih nggak jadi masalah. Yang penting kita tuh memberikan air pada tanaman kita. Mau pakai metode kocor boleh, mau pakai metode perendaman sebagian dari bedengan kita itu juga nggak jadi masalah.
atau menetesi tanaman kita dengan air sedikit demi sedikit itu juga silahkan gitu ya sahabat tani. Bahkan di tempat kami pemadam kebakaran lagi banyak kerjaan gitu ya sahabat tani, buat apa? Ngairin tanaman gitu ya sahabat tani. Dan satu tanknya 150.000 loh. Gak tahu di tempat Anda gimana ya nggak? Nah, jadi kalau ditanya mending metode kocor atau perendaman kayak gitu kan, maka kalau di sana tersedia lebih banyak air maka silahkan lakukan perendaman. Tapi kalau sumbernya terbatas maka silakan dengan metode pengocoran. Tapi ingat, kalau metode perendaman pertimbangkan juga ya sahabat tani soal lama waktu dari perendaman. Jangan sampai pada saat kita tuh maunya supaya tanaman kita tumbuh baik, justru tanaman tumbuhnya sebaliknya gitu ya sahabat tani. Dan soal pengocoran juga maka lakukan dengan interval yang lebih sering dibandingkan dengan pada saat musim kemarau pada umumnya gitu ya sahabat tani. Oke? Kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Nah, ini pertanyaannya bagus banget gitu ya sahabat tani, dari akun Ongki APC. Om, coba jelaskan pengaruh sinar matahari bagi tanaman dan jelaskan perbedaan sinar matahari pagi, siang, dan sore. Apakah ada pengaruhnya bagi tanaman? Nah, mantap gitu ya sahabat tani. Buat ngejawab pertanyaan ini saya mesti ngumpulin banyak sumber kayak gitu ya sahabat tani. Dan rangkuman dari beberapa sumber yang saya dapeti, pertama, sinar matahari pada saat pagi hari itu memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan siang dan juga sore hari. Kemudian memiliki spektrum warna yang merah yang pada dasarnya penting buat proses fotosintesis dan juga pengaturan pertumbuhan, baik pertumbuhan batang dan juga pembentukan daun tanaman. Kemudian sinar matahari pada siang hari. Nah, sinar matahari ini ya sahabat tani, intensitasnya itu paling tinggi dengan puncaknya yang paling tinggi itu pada saat tengah-tengah hari kayak gitu loh. Dan sinar matahari pada saat siang hari itu memiliki warna spektrum yang lebih biru dan berpengaruh pada gerakan tanaman atau disebut juga dengan fototropisme. Dan sekarang coba jawab pertanyaan saya gitu kan. Anda pernah nggak ngelihat tanaman tiba-tiba bengkok gitu? Ada? Nah, itu bisa jadi karena pengaruh dari sinar matahari. Jadi bisa jadi tanaman itu tuh di sebelahnya gitu ya sahabat tani terlindung, sehingga sumber dari sinar matahari cuman ada di bagian sini kayak gitu loh, sehingga tanaman bergerak menuju ke yang ada sinar mataharinya gitu ya sahabat tani. Dan gerakan menuju arah sinar matahari itu disebut dengan gerak fototropisme. Nah, sedangkan pada saat sore hari, nah, memiliki intensitas penyinaran yang lebih tinggi dari pagi hari, tetapi lebih rendah dari siang hari. Dan pada penyinaran ini merupakan fase pemulihan tanaman dari paparan sinar matahari pada saat siang hari. Dan pada sore hari juga spektrum warnanya tuh lebih merah gitu ya sahabat tani, dan dapat merangsang proses pembungaan dan juga pembuahan pada beberapa jenis tanaman. Nah, jadi ternyata ada perbedaan loh ya sahabat tani, sinar matahari pada saat pagi, siang, dan juga sore hari, serta berpengaruh juga pada tanaman kita. Oke? Mari kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Dari akun Agung Kurniawan 8545. Pada musim kemarau seperti saat ini, apabila olah lahan dalam kondisi tanah yang kering plus keras, apakah memungkinkan kita masukkan agen hayati seperti Anfus dan M21 yang telah diaktifasi pada lahan tersebut dengan cara disiram? Oke, soal pertanyaan ini, nah sebagian sudah saya singgung gitu ya sahabat tani pada video yang ini, yaitu terjadi namanya pemborosan gitu ya sahabat tani. Kalau ternyata pada lahan pertanian kita tuh kering kerontang gitu loh, karena pada dasarnya banyak jenis mikroorganisme tuh gak tahan dan juga gak bisa berkembang loh pada lingkungan atau kondisi yang kering. Dan coba perhatiin lagi gitu ya sahabat tani pada tanaman, coba kenapa gitu kan pada saat kemarau atau kering itu kan tanaman jarang sakit, kenapa? Nah, jawabannya karena patogen sendiri yang merupakan penyebab dari penyakit itu gak bisa berkembang pada saat cuaca atau temperatur yang tinggi.
Maka kalau Anda ngasih bioaktivator yang disiramkan pada lahan pertanian, sementara lahan atau kering kerontang, maka kemungkinan itu nggak bakal efektif dan juga pemborosan. Maka artinya sebelum Anda melakukan itu, Anda pastikan dulu pada lahan pertanian Anda ada bahan organiknya dan juga memiliki super absorben yang bisa membantu buat tanah dalam menyimpan cadangan air supaya mikroorganisme itu nggak jadi sia-sia gitu ya sahabat tani ketika kita sebarkan pada lahan pertanian kita. Oke? Kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 6 gitu ya sahabat tani. Nah, ini dari akun Han Farming. Apakah saat penggunaan metode irigasi tetes, tanah cenderung cepat drop pH-nya? Oke, soal pertanyaan ini itu tergantung dari larutan apa yang ada dalam irigasinya gitu ya sahabat tani. Kalau ternyata larutan itu cuman air biasa ya masih nggak jadi masalah. Apalagi pH-nya misalnya netral itu pasti nggak bakal jadi masalah. Tapi kalau isinya macam-macam, campur sana, campur sini, campur sana, campur sini, tanpa adanya pengukuran pH, maka bisa jadi bakal berpengaruh pada pH tanahnya juga. Dan tambahan lagi gitu ya sahabat tani, buat yang pakai sistem irigasi tetes, pastikan kayak gitu loh, kalau Anda mau gunakan bahan tambahan seperti pupuk misalnya, pastikan pupuknya itu bisa larut 100% di dalam air. Karena kalau nggak larut, apalagi pada sistem irigasi tetesnya itu nggak ada saringan sama sekali, maka berpotensi bakal nyumbat pada keran atau emitter tempat buat netesin air gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ketujuh. Nah, ini dari akun Update Bola 12. Wah. Pak, gimana cara agar pupus cabai tidak berhenti saat kemarau? Soalnya cabai saya yang sudah mulai panen gak ada lagi pupusnya saat kemarau ini. Nah, soal pertanyaan ini sepintas gitu ya sahabat tani, permasalahannya adalah seputar air kayak gitu loh. Karena air pada dasarnya mempengaruhi proses dari metabolisme dari tanaman kayak gitu kan. Dan soal pupus nggak ada gitu ya sahabat tani. Contoh, nah tanaman depan rumah saya ini gitu ya sahabat tani, setelah dikasih tetesan air selama seminggu, nah muncul cabang baru gitu ya sahabat tani, dan berdaun jauh lebih hijau dan juga cabang-cabang pada bermunculan ya enggak. Nah, artinya buat Bapak yang punya akun Update Bola 12 ini gitu kan, usahakan agar tanaman Anda tetap mendapatkan asupan H2O atau dihidrogen monoksida yang merupakan rumus kimianya atau penyebutan dari air biasa gitu ya sahabat tani. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita memberikan lagi asupan H2O atau dihidrogen monoksida ini gitu ya sahabat tani, mudah-mudahan tanaman berangsur pulih, kemudian daun-daunnya tumbuh lebat-lebat kayak gitu kan, kemudian cabangnya juga banyak-banyak, pupusnya juga nggak terhenti, dan bisa berbuah lebih lebat lagi gitu ya sahabat tani. Amin. Nah, itu dulu pertanyaan yang ada pada video Q&A episode yang ke-24 ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada masukan, kritik maupun saran, silahkan juga tuliskan pada kolom komentar dari video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.